Hola Mina! Di video kali ini saya akan mencoba kembali membahas Black Clover. Tapi bukan lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 207. Perlu kalian tahu, alur cerita anime Black Clover kemarin itu saya mengambil ceritanya dari cerita manga. Dan episode 206 kemarin sudah masuk cerita manga paling barunya, yaitu chapter 371. Jadi saat ini masih belum ada lanjutan ceritanya. Manganya sendiri rilis 3-4 bulan sekali, dan yang paling terdekat baru akan dirilis bulan Agustus nanti. Langsung 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 372 dan chapter 373. Sementara di video kali ini saya akan membahas hal menarik yang menurut saya menjadi salah satu kejanggalan, tapi mungkin justru akan menjadi plot utama dalam ceritanya nanti, yaitu tentang sang iblis ratu kutukan Megicula. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang mau traktir admin Nakamangatik kopi atau gorengan, supaya admin bikin kontennya makin semangat dan gak ngantuk tentunya, kalian bisa klik tombol super thanks di bawah ya. Terima kasih. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti yang sudah kita ketahui, Megicula merupakan iblis tingkat tertinggi yang menjadi salah satu dari 3 iblis penguasa dunia bawah, di mana saat itu dia menggantikan Astaroth yang menghilang tiba-tiba tanpa ada yang mengetahuinya. Megicula sendiri merupakan iblis pengguna atribut sihir kutukan, dan dikatakan seluruh kutukan yang ada di dunia termasuk dunia manusia berasal dari Megicula. Lalu kejanggalannya adalah, Megicula sudah dinyatakan mati karena dikalahkan Noel di kerajaan Spade kemarin. Tapi anehnya, kutukan-kutukan yang berasal darinya ternyata masih ada dan tidak ikut menghilang. Contohnya kutukan yang ada pada tubuh Charlotte, William, dan juga Henry. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa mereka memiliki kutukan dan masih ada hingga saat ini walaupun Megicula sudah mati? Karena ketiganya bisa terafiliasi dengan mantra sihir terbaru Gordon yang mengubah kutukan menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kutukannya. Seperti Henry yang bisa menyerap mana atau kekuatan sihir dari musuh sesuka hatinya, dan dia bisa memilih mana atau kekuatan sihir siapa yang akan dia serap. Tidak seperti sebelum berafiliasi dengan mantra sihir Gordon, di mana saat itu dia tanpa pandang bulu menyerap mana atau kekuatan sihir orang di sekitarnya. Lalu di chapter 370, Gordon datang membantu William dan Charlotte yang sudah kesulitan menghadapi masing-masing satu klon Lucius. Gordon datang dan memilih membantu mereka berdua bukan secara acak. Hal itu dia lakukan karena dia mengetahui bahwa mantra sihir terbaru miliknya, yaitu Kaidoku Jusomaho, Jujin no Rinjin, bisa digunakan kepada Charlotte dan William karena mereka berdua masih memiliki kutukan. Dan itu pun terbukti. Sesaat setelah Gordon tiba, baik Charlotte maupun William langsung bangkit, dan saat itu mereka berdua memancarkan aura dari tubuhnya yang menandakan bahwa mantra sihir Gordon sudah aktif pada mereka berdua. Jadi ini membuktikan bahwa kutukan di dunia ini masih ada, walaupun sang pemilik kutukan atau ibu kutukan yaitu Megicula sudah mati. Seharusnya sebuah sihir jika penggunanya mati, maka sihir itu akan menghilang begitu saja sesaat setelah penggunanya mati. Saya yakin di sini kalian pasti membantahnya, karena Lucius sendiri memberikan pernyataan yang justru membuktikan bahwa Megicula sudah mati. Lucius pernah mengatakan bahwa dia sudah berhasil mengambil kontrol terhadap para iblis pohon klipot, termasuk para iblis tingkat tertinggi dan para iblis di tingkat lainnya. Megicula sendiri termasuk iblis tingkat tertinggi penghuni pohon klipot dan salah satu dari 3 penguasa dunia bawah. Artinya dia masuk kategori iblis yang Lucius sebutkan, sehingga seharusnya Megicula memang sudah mati. Entah jantungnya Lucius makan sendiri untuk mengambil kekuatannya, atau dia murnikan dan masukkan ke dalam tubuh salah satu paladinnya, yang kemungkinan besar itu adalah Aesir Silva yang memang pernah berinteraksi dengan Megicula sebelumnya. Saat arc kerajaan Spade sendiri, Megicula masih belum bermanifestasi sepenuhnya, karena dari 3 penyihir wanita kuat yang dia jadikan syarat untuk bermanifestasi, baru Aesir Silva saja yang benar-benar sudah mati. Sementara Vanica dan Loro Pechica masih dalam kondisi kritis dan hampir mati saja. Jadi saat itu seharusnya Megicula baru bermanifestasi tidak lebih dari 50%, atau bahkan baru di bawah 50%. Kasusnya ini hampir sama dengan Lucifero. Artinya walaupun saat di kerajaan Spade Megicula berhasil dikalahkan, tapi tubuh sisa Megicula masih ada di dunia bawah. Dan jika Lucius membunuhnya untuk mengambil jantungnya sama seperti yang dia lakukan kepada Lucifero, berarti dia memang benar-benar mati. Dan seharusnya jika seperti itu, maka semua kutukan yang ada di dunia ini akan menghilang sesaat setelah Lucius mengambil jantungnya. Nah, disinilah kejanggalannya. Jika kalian menyadarinya, memang ada kutukan yang tidak menghilang seperti pada Charlotte, William, dan juga Henry. Tapi ada sebagian kutukan juga yang ternyata
ternyata menghilang sesaat setelah tubuh manifestasi tidak sempurna Megicula dibunuh oleh Noel, yaitu seperti kutukan di leher Nozel dan juga kutukan di perut Loropecia. Ini jadi membuat kita bingung, apakah ada tidaknya kutukan ini bisa kita jadikan sebagai alat bukti untuk mengungkap apakah Megicula masih hidup atau sudah mati. Tapi tenang, ayo kita ungkap bersama-sama. Jika kita melihat semua kutukan yang ada di dunia manusia, kita harusnya menyadari ada perbedaan di antara para pemilik kutukan itu. Perbedaannya ada pada siapa yang memberikan mereka kutukan. Ya, saya tahu di sini kalian pasti bertanya, bukankah semua kutukan itu berasal dari Megicula? Tapi kenapa kita masih mempertanyakan siapa yang memberikan kutukan? Untuk menjawab hal itu, kita harus membedakan kata berasal dan juga kata mengutuk. Semua kutukan berasal dari Megicula bukan berarti Megicula yang mengutuk semuanya. Tidak seperti itu kasusnya. Megicula hanya sebagai sumber dari kutukan itu sendiri. Dia yang menciptakan berbagai macam kutukan itu. Dan yang namanya sumber pasti bisa digunakan, dimanfaatkan, atau diambil untuk kepentingan yang lain. Contohnya, kita tahu buku sebagai sumber ilmu. Kita bisa mengambil ilmu dalam buku itu, lalu kita aplikasikan ilmu yang kita dapatkan dari sumbernya itu sesuai dengan keinginan kita tentunya. Entah itu secara plek-ketiplek atau melalui proses modifikasi terlebih dahulu. Begitupun dengan Megicula sebagai sumber kutukan. Orang-orang dengan cara tertentu seperti perjanjian terkutuk bisa mengambil kutukan dari Megicula untuk dia gunakan sendiri. Nah, kutukan-kutukan yang menghilang saat Megicula dikalahkan di kerajaan Spade itu semuanya Megicula yang langsung memberikan kutukannya. Contohnya Vanica dan Loropecia yang memang secara sengaja dikutuk oleh Megicula karena mereka berdua dimanfaatkan untuk kebutuhan manifestasinya. Lalu Nozel yang saat itu dikutuk karena menjadi saksi saat Megicula mengutuk Acier Silva. Itulah alasannya kutukan mereka semua menghilang setelah Megicula dikalahkan di kerajaan Spade. Tapi orang-orang yang memiliki kutukan lain seperti William, Charlotte, dan juga Henry, kutukan mereka tidak menghilang walaupun Megicula dikalahkan. Alasannya, karena bukan Megicula langsung yang memberikan kutukan kepada mereka. Tapi ada orang lain yang sudah menjalin perjanjian terkutuk dengan Megicula yang melakukannya. Jika kasusnya seperti itu, berarti masih ada tidaknya kutukan tidak bisa menjelaskan apakah Megicula masih hidup atau tidak. Ya, garis besarnya seperti itu. Misalkan kita anggap saja Megicula sudah mati karena jantungnya sudah diambil Lucius di dunia bawah. Lalu Lucius makan, atau dia murnikan dan dimasukkan ke dalam tubuh Acier Silva. Tapi karena kutukan berasal dari Megicula, artinya kutukan itu berasal dari sihirnya, yang mana sihirnya tercipta dari mana miliknya, dan mana sendiri bisa dikatakan sebagai kekuatan spiritual seseorang. Maka ada secuil komponen spirit atau jiwa dari Megicula dalam kutukan-kutukannya yang saat ini masih ada. Sehingga jika Megicula bisa memanfaatkan hal itu, kebangkitan dia sangat mungkin untuk terjadi. Dia akan kembali dan memberikan teror kepada para manusia dengan kutukan-kutukannya. Bahkan bisa saja bukan Lucius yang menjadi musuh terakhir, tapi Megicula inilah yang menjadi musuh terakhir sebenarnya. Ditambah jika kalian menyadarinya, di antara para iblis penghuni pohon klipot yang sudah muncul, atau setidaknya namanya disinggung dalam cerita, Megicula menjadi satu-satunya iblis pohon klipot yang sosoknya tidak terinspirasi langsung dari demonologi. Tidak seperti Lucifero, Beelzebub, Astaroth, Baal, Adramelech, Lilith, dan Naamah, yang mana nama mereka tercantum dalam demonologi langsung. Artinya ada hal lain yang mungkin ingin Yukita-bata lakukan kepada Megicula ini. Dari penciptaannya saja dia berbeda dari para iblis lainnya. Dia spesial, dan bisa saja seperti yang saya katakan tadi, Megicula akan menjadi musuh terakhir Asta setelah dia bangkit dan melakukan sesuatu terhadap kutukannya. Tapi entahlah, bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini cukup masuk akal? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.